Prof. Telisa. Mohon maaf sepertinya masih Ya, di selamat mute. pagi. Ya, baik Prof. Telisa, jadi BI rate ini Ya, turun, tarif Trump tidak sebesar ancaman pertama. Secara awam sebetulnya masyarakat ini dapat apa Prof. Telisa? betul. Jadi dari kebijakan, bagaimana transmisi yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kan kebijakan itu tidak langsung berdampak. Kebijakan tuh yang utama ada dua ya, kalau makro, moneter, fiskal, yang ketiga struktural ya tambahannya. Nah, suku bunga itu kan moneter ya, variabel moneter. Nah, variabel moneter itu memang transmisinya lebih panjang jalannya, karena moneter itu kan bukan real. Tapi kalau misalkan fiskal, menambah bansos, menambah makan bergizi gratis, menambah stimulus, itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau suku bunga itu memang efeknya tuh tidak langsung. Karena kan gini, suku bunga jalannya itu ke suku bunga kredit, misalkan ke suku bunga kredit investasi atau ke modal kerja. Jadi masyarakat jadi mudah untuk mendapatkan modal kerja, lebih murah, kemudian mereka bisa mendorong kegiatan ekonominya atau melakukan ekspansi usaha. Nah, baru itu akan meningkatkan pendapatannya masyarakat. Nah, itu dirasakan. Nah, jadi dengan penurunan BI rate saya memandang ini membantu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi kita kan agak melemah. Jadi BI melihat signal itu dan kemudian karena inflasinya itu rendah, BI berani untuk menurunkan dan membantu ke pertumbuhan. Karena BI itu biasanya pilihannya dua, stabilitas makro atau pertumbuhan. Nah, karena stabilitas dianggap sekarang dari sisi inflasi lumayan terjaga ataupun dari rupiah lumayan terjaga, itu berani untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau suku bunga turun, harapannya bisa mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, baik investasi maupun konsumsi. Jadi, nah cuma masalahnya nanti transmisinya nih ke perbankan dulu. Biasa kan nggak langsung, BI itu nggak bisa langsung ke masyarakat, karena kan BI nggak boleh memberikan KLBI, kredit langsung, kreditnya lewat bank. Nah, sekarang pertanyaannya banknya seperti apa? Apakah banknya itu menurunkan juga? Nah, itu jadi nanti tergantung dari perilaku bank juga dalam respon BI rate. Jadi masyarakat dapat apa? Kuncinya juga tergantung dari bagaimana lembaga keuangan atau lembaga-lembaga intermediaris yang bergerak di sektor keuangan merespon BI rate ini. Apakah mereka juga akan menurunkan suku bunga yang dikenakan kepada konsumen atau kepada pengusaha di masyarakat, seperti itu. Oke, jadi meskipun tidak langsung efeknya, tapi diharapkan ini tentu bisa membantu target pertumbuhan ekonomi meskipun ada campur tangan bank ke masyarakat. Oke, Prof. Telsa, kita ke Betul. detail soal tarif dulu. Presiden Prabowo bilang negosiasi dengan Amerika itu sebetulnya belum selesai, tapi berjalan terus selama ada hubungan dagang. Nah, apakah bisa diartikan kalau kemarin kan dapatnya 19%, nah Indonesia ini butuh tarif yang lebih rendah lagi dari 19% itu? Betul, jadi kan tergantung jadwal dari negosiasi itu sendiri. Tadi disampaikan kan katanya akan September atau Oktober, jadi ada round berikutnya. Biasanya memang negosiasi itu ada round-roundnya, tapi kita juga bisa mengusulkan gitu. Tapi kan memang sudah diputuskan, nah, per 1 Agustus ya kalau tidak salah keputusannya untuk yang 19%. Yang belum diputuskan itu transshipment tarif. Kalau Vietnam itu sudah diputuskan 40%. Apabila kita disinyalir melakukan transshipment, jadi mengekspor melalui negara yang tarifnya lebih rendah, melakukan tarif arbitrage, itu Vietnam akan dikenakan 40. Nah, Indonesia cuma disebut aja akan ada tarif transshipment, tapi berapanya itu juga belum jelas. Jadi itu mungkin perlu diperjelas dalam negosiasi segera gitu, karena transshipment ini kemarin kita baru diskusi ya dengan para ekonom, transshipment ini bisa lebih berbahaya daripada tarif yang 19-nya gitu. Kita juga belum deal kan, kita sebagai member BRICS itu apakah jadi dikenakan 10% atau tidak. Itu juga harus kita pastikan. Jadi memang di luar 19 ini masih banyak hal yang harus kita negosiasikan. Dan harapannya nanti negosiasinya lebih baik lagi dengan data yang lebih kuat ya, sehingga kita lebih bisa negosiasi dengan baik gitu. Dealnya ya, mudah-mudahan nanti dapat deal yang lebih baik. Tapi kalau untuk menurunkan 19, itu mungkin masih membutuhkan waktu. Karena kan baru diputuskan ya, Trump sendiri mungkin akan, ya meskipun dia bisa melakukan apapun, tetapi mungkin kalau sudah diputuskan itu kan kalau di revise dalam waktu dekat agak sulit mungkin. Nanti mungkin bisa ada di round yang September Oktober kita masih bisa bernego lagi seperti itu. Prof, jadi penegasan berarti bisa dikatakan kita juga meskipun sudah ada deal di 19%, artinya masih harus waspada soal tadi transshipment itu tadi, artinya beban untuk Indonesia bisa jadi lebih gede lagi dibandingkan dengan sekarang. Betul, betul sekali. Karena itu tadi, itu kan hanya tarif resiprokal ya. Jadi kan yang di 19 itu tarif resiprokal. Di luar tarif resiprokal ada charge tambahan karena kita member BRICS yang 10% itu. Kemudian ada transshipment hukuman apabila kita dianggap melakukan transshipment. Jadi itu juga yang mungkin perlu kita waspadai ya. Karena justru dari ekspor impor kita kan banyak juga yang memang melalui negara ketiga ya. Ya. Nanti saya belum cek sih data ke Kemendak atau ya Kementerian Perdagangan untuk data transshipment kita, karena data itu tidak publish sepertinya ya. Jadi
apa namanya ya harus kita waspadai. Jadi itu nominal aja sebetulnya tarif 19 itu. Jadi realnya harus kita hitung kembali real tarifnya gitu. Karena tadi ada tambahan-tambahan dan kemudian ada juga ada transshipment terus juga dibandingkan dengan ini juga jangan lupa kita kan ada tarif dasar yang selama ini sudah berlaku di luar resiprokal. Tarif rata-rata tuh kemarin di kisaran 8 sampai 10 tarif rata-rata kita ke AS. Jadi kan berarti tambahannya adalah 8 sampai 10 itu taruhlah misalkan 8 gitu ya yang terendah. 8 tambah 19 tambah kita break gitu. Nah, itu kan berarti harus kita lihat kalau mau ngelihat dampaknya itu jangan lihat 19-nya saja begitu intinya. Oke, jadi tadi ada sebetulnya tidak hanya soal resiprokalnya saja, tapi ada tarif-tarif yang perlu diantisipasi juga. Oke, Prof, tadi soal tarifnya yang perlu diantisipasi, tapi ada lagi nggak yang perlu diantisipasi Indonesia setelah ini, terutama setelah pindah nih negara impor ke Amerika Serikat? Betul, neraca dagang kita pastinya ya. Neraca dagang kita ini kan kita menjanjikan melakukan impor ini, nah itu berpotensi melebar juga dong ya kalau impor itu semakin besar di sektor agriculture itu akan dibuka, terus kemudian di Boeing ya kita mau beli pesawat-pesawat Boeing gitu kan, itu kan besar-besar ya nilainya. Kalau migas mungkin kita bisa shifting dari Timur Tengah ke AS, tapi apa semudah itu? Shifting kan kontrak dengan Timur Tengah mungkin sudah ada sebelumnya, jadi ya, kalau kita itu juga harus hati-hati. Jadi, bagaimana kita memenuhi janji kita kepada Trump harus lihat kemampuan dan neraca dagang kita, jangan sampai kita devisa kita itu shortfall in the short term gitu, apa namanya, tergerus gitu karena ini ya, hal ini. Itu yang menurut saya nomor satu. Nantinya ke stabilitas keuangan kemudian ke devisa. Kalau devisa nanti ujungnya ke stabilitas rupiah. Itu yang perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua, dengan adanya penguatan tarif ini, dengan adanya ini kan dolar juga semakin menguat nih ya. Walaupun dolar sempat melemah, tapi kemarin dolar sempat menguat sehingga dolar menguat itu kan khawatir ke rupiah. Nah, dengan bunga yang turun, interest rate diferensial kita kan turun tuh. Ancaman kepada rupiah itu harus kita waspadai. Tapi saya yakin sih Bank Indonesia sudah menghitung dampak ini gitu ya. Mungkin itu masih bisa dimitigasi sehingga masih bisa menurunkan ke BI rate yang lebih rendah tadi gitu. Kalau kita kaitkan sama BI rate, jadi stabilitas rupiah itu juga menjadi yang ini dan neraca dagang. Dan yang ketiga, hal yang penting kita antisipasi, negara lain minta tarif yang sama, yaitu tarif nol. Nah itu, biasanya gitu loh, kok Amerika dikasih kita enggak? Nah itu, yang perlu kita waspadai, itu sih. Jadi nanti kalau semua minta nol ya, bagaimana dengan impor kita dan neraca dagang dan devisa kita, itu yang sangat perlu kita antisipasi. Oke, nah Prof, kalau itu kan tadi respon kita terhadap bagaimana tarif dari Amerika Serikat. Nah, kalau nantinya ada reaksi dari Tiongkok, seperti apa kita harus mengantisipasi atau punya mitigasi yang tepat? Ini kayak game teori ya, jadi Tiongkok ngapain, kita ngapain. Jadi karena Tiongkok dengan kita juga hubungannya erat seperti itu ya. Kalau Tiongkok kan sebetulnya ada awal-awal ya, saya belum update yang terakhir, tapi awal-awal itu kan memang akan juga melakukan retaliasi. Apabila Tiongkok melakukan retaliasi, dia juga akan mengenakan tarif impor yang tinggi kepada produk-produk Amerika Serikat seperti itu. Nah, itu kan kemudian perang dagang menjadi semakin memanas ya. Jadi karena itu kita member BRICS secara tidak langsung, apabila nanti Cina melakukan retaliasi, kalau Cina nerima aja mungkin impact-nya akan lebih soft. Tapi kalau misalkan Cina melakukan retaliasi, artinya apa? Perang dagang semakin memanas. Nah tadi peluang Indonesia untuk dapat tarif yang lebih tinggi karena kita dianggap satu geng dengan Tiongkok, ya itu akan semakin tinggi. Itu aja sih. Jadi dan kemudian nanti ketika perang dagang semakin memanas, itu memang sudah ada tuh trade policy uncertainty index tuh naik, terus perdagangan global juga turun. Kalau global trade turun, harga komoditas itu akan turun. Nah, sedangkan Indonesia itu sangat tergantung APBN-nya, penerimaannya, ekspornya itu sangat tergantung pada harga komoditas. Kalau harga komoditas turun, blooming, ya nanti banyak implikasinya ke makroekonomi kita ya, ke pajak kita, penerimaan bagi hasil ekspor, kemudian ini cukup akan banyak. Jadi mitigasi kepada PDB kita yang kemarin sudah cukup lemah, ya maksudnya lemah dibanding biasanya. Sebetulnya tidak lemah kalau dibanding negara lain, tapi dibanding biasanya kan dibanding rata-rata yang selama ini historis kita gitu. Okay. Jadi itu harus kita antisipasi sih. Saya para ekonom juga kemarin banyak berdiskusi ya, bukan ya cukup intens juga untuk bagaimana kita memitigasi berbagai resiko yang muncul ini, menguatkan ekonomi lokal dan UMKM kita nih gimana nih di tengah serbuan
impor nanti gitu. Oke, keanggotaan Indonesia di BRICS ini juga perlu diantisipasi juga karena kan ada sentimen dari Presiden Trump terhadap BRICS. Oke, Prof. Talisa, nanti kita lanjutkan kembali terutama soal bagaimana di posisi yang sama ini juga BI sedang menurunkan BI rate-nya dari ke 5,25. Tapi usai jeda Prof. Talisa dan juga saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.